Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid. Dengan NIM 21044111345. Sini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang menjadi pembahasan tentang SIG atau Sistem Informasi Geografi. Yang pertama, ada konsep dasar SIG itu sendiri, yang dimana SIG adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan geografi. Data tersebut memuat data atau fakta permukaan bumi secara lengkap, misalnya keadaan geologi, topografi, jenis tanah, hidrologi, dan iklim. Wujud data tersebut disajikan dalam bentuk peta, sehingga sistem informasi geografi tidak terlepas dari peta sebagai basis data itu sendiri. Nah, di dalam konsep dasar tersebut ada beberapa poin. Ada pengelolaan SIG, yaitu cara pengelolaan SIG sebagai suatu sistem pada prinsipnya terdiri atas tiga subsistem. Yang pertama ada subsistem masukan atau input, yaitu pengumpulan data objek material geografi yang mendukung dan dapat dimasukkan dalam topik geografi yang akan diinformasikan. Data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk peta, bagan, grafik, ataupun tabel. Input data SIG diperoleh dari peta, tabel, foto udara, citra satelit, dan hasil survei lapangan. Dan poin kedua adalah subsistem pengolahan dan penyimpanan data, yaitu penyimpanan data yang memungkinkan untuk dipanggil kembali secara tepat dan akurat. Adapun data yang diolah atau dikelola ada dua macam, yaitu data keruangan atau data grafis atau data spasial, dan yang kedua adalah data deskriptif atau data atribut. Dan untuk poin selanjutnya adalah kedudukan SIG dalam ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai ilmu yang terdiri atas geografi itu sendiri, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, informatika. Dari semua ilmu yang kusebut tadi saling berhubungan di antara SIG itu sendiri. Oke, kita lanjut. Komponen sistem informasi geografis terbagi menjadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen sistem informasi. Ada 5 komponen SIG itu sendiri. Yang pertama ada brainware. Brainware itu sendiri adalah sumber daya manusia. Manusia sebagai alat mikir, pemakai dan pelaksana SIG, yang sangat menentukan sukses tidaknya pengoperasian SIG. Sebagai salah satu komponen SIG, sumber daya manusia perlu untuk melakukan pelatihan untuk dapat menjadi operator SIG yang handal. Dan yang kedua adalah perangkat keras atau hardware. SIG membutuhkan komputer untuk penyimpanan dan pemrosesan data. Ukuran dari sistem komputerisasi bergantung pada tipe SIG itu sendiri. Dengan skala yang kecil hanya membutuhkan PC atau personal komputer yang kecil, dan demikian pula sebaliknya. Untuk SIG yang dibuat berskala besar diperlukan spesifikasi komputer yang besar. Dan yang ketiga ada perangkat lunak atau software. Secara umum perangkat lunak terdiri dari sistem operasi, compiler, dan program aplikasi. Operating system berfungsi untuk mengendalikan seluruh operasi program. Juga
menghubungkan perangkat keras dengan program aplikasi. Untuk personal komputer, sistem operasi yang sering digunakan adalah MS-DOS atau IBM PCS dan Windows. Untuk workstation yang populer dan banyak digunakan adalah Unix. Dan yang keempat itu ada data. Keberadaan atau ketersediaan data dalam suatu organisasi sangat diperlukan saat akan menyusun SIG. Sangat perlu banget. Data yang dibutuhkan tentunya data sesuai dengan tugas-tugas dari organisasi itu sendiri, data yang relevan dan fakta dan sesuai dengan kebutuhan SIG. Oleh karena itu, sedapat mungkin data yang berkaitan langsung saja dengan tujuan penyusunan SIG. Dan yang terakhir ada prosedur. Prosedur yang dimaksud dengan prosedur di sini adalah bukan hanya prosedur penyusunan SIG, tetapi termasuk prosedur kerja atau tata kerja yang berlaku pada suatu organisasi. Tanpa mengetahui prosedur memperoleh hasil yang diinginkan, suatu organisasi yang akan menyusun SIG tentunya ditujukan untuk keperluan memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Lanjut. Nah, untuk sumber data SIG tersendiri itu, menurut Pariono tahun 1994, SIG memerlukan data masukan agar berfungsi dan memberikan informasi hasil analisisnya. Data masukan tersebut dapat diperoleh dari 3 sumber, yaitu lapangan, peta, dan citra penginderaan jauh. Yang pertama, data lapangan. Data ini diperoleh langsung dari pengukuran lapangan secara langsung, seperti misalnya pH tanah, salinitas air, curah hujan, jenis tanah, dan sebagainya. Yang kedua ada data peta. Informasi yang lebih terekam pada peta kertas atau film dikonversikan ke dalam bentuk digital, misalnya peta geologi, peta tanah, dan sebagainya. Apabila data tersebut sudah terekam dalam bentuk peta, tidak lagi diperlukan data lapangan, kecuali untuk mengecek kebenarannya. Dan yang ketiga ada data citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh yang berupa foto udara atau radar dapat diinterpretasikan terlebih dahulu sebelum dikonversi ke dalam bentuk digital. Sementara itu, citra yang diperoleh dari satelit yang sudah dalam bentuk digital dapat langsung digunakan setelah diadakan koreksi seperlunya. Oke, next. Nah, arah pemanfaatan SIG itu terbagi menjadi ada 4, dan itu siklusnya hampir terus berputar. Yang pertama ada lokasi, untuk menjawab mengenai lokasi tertentu. Yang kedua kondisi, untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga ada pola, untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Dan yang ketiga ada tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan atau lokasi. Oh iya, dari keempat arah tersebut dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Lanjut. Nah, pengguna SIG biasanya ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fenomena seperti pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Dan untuk badan atau instansi terkait ada pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPD atau BPPD, ESDM, BMKG, Bapeda, surveyor atau ahli GIS, kelautan, dan seterusnya. Lanjut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.